tudungan daripada polusi udara 135 ton. 1 ton itu 1000 kilo. Bayangkan berapa kotor adanya. Kapan bersihnya? Bersihnya kalau 2 hal terjadi. Pertama, kalau hujan turun. Kedua, kalau angin besar datang. Waktu angin besar datang, sapu bersih. Itu angin, saudara-saudara. Setelah lewat angin, setelah hujan turun, hari esoknya lihat, loh, ternyata langit itu masih biru loh. Biasanya abu-abu, sekarang biru. Biasanya budak, sekarang jernih. Biasanya kelihatan tawar hati karena itu seru udara yang warnanya begitu menjadikan kita jenuh. Sekarang cerah luar biasa biru. Karena apa? Angin. Ini fungsi ketiga. Angin bukan saja eksistensi yang tidak kelihatan. Angin bukan saja satu kekuatan yang tidak bisa ditahan. Angin juga merupakan pembersih udara yang paling baik, saudara-saudara. Dan keempat, angin merupakan sesuatu arah yang tidak gampang diprediksi oleh manusia. Saudara-saudara, sekarang dengan meteorologi dan semua keadaan alat yang canggih, kita bisa mengetahui angin dari mana. Tapi Alkitab pernah mengatakan, sebagaimana Roh Kudus bekerja, maka seperti angin, engkau tidak tahu dia datang dari mana dan dia akan pergi kemana. Maka orang yang diperanakan pula oleh Tuhan adalah sama seperti itu. Saudara-saudara, hamba Tuhan seperti angin. Apa artinya? Ada sesuatu kekuatan di belakang yang menjadikan angin itu harus berjalan. Saudara-saudara, hamba Tuhan seperti angin adalah hamba Tuhan yang taat kepada Roh Kudus. Dan dia tidak bisa menentukan akan arah sendiri. Dia harus taat kepada Tuhan. Gereja ini berlainan dengan gereja-gereja yang lain. Kalau kita mempunyai pendeta, kita tidak akan mengikat mereka hanya di gereja ini saja melayani. Itu sebab pendeta-pendeta kita kadang-kadang diundang ke gereja lain melayani di sini, melayani sana. Kita memberikan kebebasan untuk taat kepada pimpinan Tuhan dengan harapan jangan lupa tugasmu di gereja ini, karena gereja ini memerlukan pelayanan yang cukup banyak. Saudara-saudara, tapi saya dengar di Surabaya ada satu gereja hanya mengizinkan pendetanya khotbah 1 kali di luar gereja yang undang mereka 1 bulan hanya 1 kali. Ada yang hanya memberikan 2 kali, lalu harus bagaimana. Akhirnya pekerjaan Tuhan tidak menjadi pekerjaan yang lincah karena sifat dinamis dari angin itu hilang daripada gereja. Saudara-saudara, pendeta Yung sekarang mau pergi ke Tiongkok, mau belajar Mandarin di situ. Kita setuju. Pendeta Yohan Cham mulai Januari dia juga akan lebih banyak libat waktu di Tiongkok. Kita setuju. Karena di situ juga pekerjaan Tuhan. Dan kita harap kita bisa menunjang orang-orang yang mencintai Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang baik. Di samping itu kita harap Tuhan bangkitkan lebih banyak orang untuk melayani pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Saudara, hamba Tuhan itu seperti angin. Dan Allah jadikan hamba-hambanya angin. Dan kedua, Allah menjadikan hamba-hamba Tuhan itu seperti api. Saudara-saudara, angin selain eksistensi yang tidak kelihatan, angin selain kekuatan yang tidak bisa ditahan, angin selain pembersih yang paling baik, angin juga merupakan sesuatu pengatur temperatur yang membuat keseimbangan. Saudara-saudara sekalian, di mana ada angin, ada perubahan temperatur. Kalau engkau melihat itu termostat, ia adalah di bawah 0,20. Misalnya di Toronto atau misalnya di New York, 8 hari yang lalu turun sampai 18 derajat, 20 derajat di bawah Celcius. Tinggi sekali. Tapi saudara-saudara, itu keadaan tidak ada angin. Kalau ada angin kencang lagi, lalu sudah 18 derajat di bawah 0, kena angin ribut lagi, engkau mempunyai perasaan itu menjadi 35 derajat di bawah 0. Saudara yang sudah pernah hidup atau mengunjungi daerah-daerah musim salju dan dingin, sudah mengerti apa yang saya katakan. Saudara-saudara, di rumahmu yang 28 derajat,
atau 30 derajat. Karena di tempat tropikal ini ada kipas angin, rasanya seperti 20 derajat. Saudara-saudara, rasanya, tetapi suhunya sama. Karena di situ dia akan membuat sesuatu kestabilan dan bikin sesuatu perataan daripada suhu yang dimana udara tidak berjalan. Saudara-saudara, demikian hamba Tuhan. Allah menjadikan hambanya angin, dan dimana hamba Tuhan yang dipakai sesuai dengan rencana dan kehendak Roh Kudus, dia akan membersihkan, dia akan mentenangkan, dia akan mendinginkan, bukan menghasut. Di Ambon sudah terjadi kebencian dan kebencian, lalu orang mengumpulkan ratusan ribu orang menghasut supaya kebencian itu meruncing lagi. Itu bukan hamba Tuhan. Saudara-saudara, di mana ada hamba Tuhan yang asli, di situ akan bikin perdamaian semua. Di mana ada hamba Tuhan, di situ menciptakan perdamaian, meredakan kehangatan yang tidak perlu, meredakan emosi yang berkelebihan, meredakan kemarahan yang tidak bercinta kasih. Saudara-saudara, saya tidak berarti orang Kristen tidak boleh marah. Justru karena orang Kristen tidak berani marah, maka dosa di dalam dunia masih begitu banyak. Tetapi orang Kristen mengapa tidak berani marah? Karena orang Kristen sendirinya dosanya begitu banyak, mana berani marah sama orang lain. Dan dunia ini tidak ada pengharapan. Tapi orang Kristen sendiri hidup suci, hidup benar, hidup memuliakan Tuhan. Lalu dia bukan saja bisa marah secara marah ilahi, dia juga bisa menciptakan perdamaian seperti angin meniup. Saudara-saudara, inilah angin. Kedua, kita memikirkan tentang api. Allah menjadikan hambanya api yang bernyala-nyala. Allah sendiri adalah api. Our God is a consuming fire. Ini tercantum ayat ini di dalam Ibrani. Saudara-saudara, Allah kita seperti api yang menghanguskan. Saudara-saudara, kalau Allah tidak seperti api yang menghanguskan, maka dia memberikan api itu disumut di dalam hidup engkau, hidup engkau, hidup engkau, hidup saya. Maka kita sama seperti Tuhan. Kita mirip dia. Kita menjadi satu sumber api, sehingga kita menyatakan cahaya, memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Allah menjadikan hamba-hambanya api. Saya paling takut kalau mendengarkan khotbah seorang yang pengertian teologinya kuat sekali, tapi tidak ada apinya. Saudara-saudara, saya sangat kecewa kalau murid-murid saya bisa menghafal segala sesuatu, tapi tidak ada apinya. Bukankah itu hanya seperti seorang yang membaca teori kepada orang lain, tapi jiwanya tidak libat? Saya tidak bisa. Saya tidak bisa berkhotbah tanpa api. Saya tidak bisa berkhotbah tanpa terjun, melibatkan emosi ketaatan dan kesungguhan memprihatin orang lain. Seluruh karakter terjun di dalam khotbah yang saya khotbahkan. Karena Allah menjadikan hambanya itu api. Saudara-saudara, berbahagialah kalau engkau berjumpa dengan orang-orang Kristen yang berapi. Berbahagialah jika engkau melayani dengan ada api. Berbahagialah jika engkau berada di satu persekutuan di dalamnya ada api. Berbahagialah jika engkau menerima firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang di dalam hatinya masih ada api. Karena itu menjadi tanda, itu menjadi simbol, itu menjadi ciri khas Tuhan memakai hambanya. Allah menjadikan hambanya angin. Allah menjadi hambanya api. Saudara-saudara, apakah api? Berbeda dengan angin. Angin adalah eksistensi yang tidak kelihatan. Tapi api adalah sumber cahaya yang kelihatan. Ini pertama. Di mana berapi, di situ bercahaya. Di mana berapi, kita melihat sumber cahaya mempunyai lokasi yang kelihatan. Saudara-saudara, api berada di lokasi yang menetap. Tapi api memberikan radiasi kepada lokasi sekitarnya yang lebih besar daripada lokasi dia. Inilah api. Api adalah sumber cahaya yang kelihatan. Kedua, api adalah kekuatan dinamis yang
tidak menentu, saudara-saudara. Tidak ada orang bisa memfoto api yang sama dengan hasil foto dua yang persis. Tidak mungkin.